Halo, nama saya Nadi Kristiano dari kelas 12 IPA 3 absen 24. Saat ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang musik kontemporer. Oke. Untuk yang pertama adalah musik kontemporer Indonesia. Untuk musik kontemporer Indonesia, lagu yang saya pakai adalah lagu Tetabuhan Sungut oleh Slamet Abdul Syukur yang dinyanyikan oleh Batavia Madrigal Singer. Untuk biodata tokoh pembuat lagunya yaitu Slamet Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur lahir di Surabaya, Jatim, Jawa Timur, Indonesia 30 Juni 1935 dan meninggal 24 Maret 2015 pada umur 79 tahun. Dia adalah seorang komponis dari Indonesia. Ia disebut sebagai salah seorang pionir musik kontemporer Indonesia. Karya-karyanya lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara Eropa, daripada di Indonesia. Ialah yang mempunyai ide yang disebut minimax, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Ia pernah menuntut ilmu di Prancis dengan Olivier Messiaen dan Henry Dutilleux. Nama awal Slamet Abdul Syukur adalah Sukandar, lalu diruat menjadi Slamet Abdul Syukur. Ibu kandung Slamet Abdul Syukur bernama Kana, lahir pada tahun 1917, meninggal pada 1996, keturunan Turki dan Eskimo. Bapak kandungnya bernama Abdul Syukur, lahir pada tahun 1911, meninggal pada 1990. Slamet Abdul Syukur memiliki saudara perempuan bernama Sunaringsi yang diubah namanya menjadi Elisawati. Dia 4 tahun lebih muda daripada Abdul Syukur. Istri pertama Slamet Abdul Syukur adalah Siti Soeharsini yang dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiring Mayang Sari, lahir tahun 1961. Dari hubungan asmaranya dengan Elizabeth Fauquet, lahir seorang anak perempuan bernama Stephanie, lahir tahun 1961 juga. Slamet Abdul Syukur menikah dengan Francois Mazurek, dikaruniai seorang anak bernama Sfara, lahir pada tahun 1979. Untuk penghargaan yang dimiliki oleh Slamet Abdul Syukur itu ada beberapa ya, yaitu contohnya ada bronze medal dari Festival de Jacques Autonome in Prancis tahun 1974, piringan emas dari Akademi Charles Cros di Prancis tahun 1975 untuk karyanya yang berjudul Angklung. Dan yang ketiga, medali Zoltan Kodaly dari Hungaria tahun 1983. Majalah Gatra juga memberinya anugerah sebagai pionir musik alternatif tahun 1996, dan ia juga diangkat sebagai anggota Akademi Jakarta seumur hidup tahun 2002. Pada tahun 2005, Slamet Abdul Syukur dianugerahi penghargaan dari Gubernur Jawa Timur karena dedikasinya pada musik. Kita berpindah pada yang penyanyi. Yang penyanyi yaitu Batavia Madrigal Singer atau singkatannya BMS. Batavia Madrigal Singer adalah salah satu ansambel vokal paduan suara terkemuka di Indonesia yang telah mengukir banyak prestasi bergengsi di dunia musik internasional maupun di Indonesia. Rentang zaman komposisi yang dibawakan BMS sangat beragam. Komposisi musik dari zaman klasik hingga kontemporer, serta
aneka aliran dari barok hingga pop modern, direkatkan dengan kesatuan visi untuk bermusik bersama dengan keseriusan dan profesionalitas. Batavia Madrigal Singer semakin berkontribusi dan membawa nama harum Indonesia serta berhasil memenangkan kompetisi paduan suara internasional yang prestisius sejak tahun 2001. Dimulai dari tahun 2001, BMS memenangkan kompetisi paduan suara internasional Florilège Vocal de Tours di Tours, Prancis, dan meraih penghargaan khusus dari Kementerian Kebudayaan Prancis untuk interpretasi karya komposer Prancis terbaik. Dan di negara yang sama, pada tahun 2002 BMS diundang mengikuti ajang paduan suara internasional bergengsi di Polyfolia International Choir Festival de Normandie, Prancis. Tahun 2004 BMS diundang untuk ambil bagian dalam Six Taipei International Choir Festival di Taipei, Taiwan. Lalu pada 2005 berhasil menampilkan perdana opera Kali Mahakarya dari Tony Prabowo. Untuk berikutnya ada karakter musik. Musik Tetabuhan Sungut memiliki musik yang jika didengar akan menjadi sederhana, tetapi suara yang dihasilkan sangat berkualitas, mulai dari tinggi rendahnya nada, tempo, dan irama yang dihasilkan. Jika diamati, harmonisasi yang dilakukan oleh penyanyi di lagu Tetabuhan Sungut ini adalah kekompakan dan semangat yang bisa membuat nada atau musiknya menjadi enak didengar. Untuk aspek musiknya, dalam musik Tetabuhan Sungut ini terdapat tinggi rendahnya nada yang teratur, terdapat dinamika dan tempo yang bervariasi, dan warna nada yang unik dari penyanyinya, dan harmonisasi dari penyanyi yang baik sehingga dapat menghasilkan suara yang enak. Untuk karakter musik Tetabuhan Sungut sendiri, jika kita mendengar musik Tetabuhan Sungut dari awal sampai akhir, musik ini tidak memiliki lirik sama sekali, atau bisa dibilang instrumental. Dari Tetabuhan Sungut yang tidak memiliki lirik ini, musik dinyanyikan oleh para penyanyinya dengan cara menirukan suara alat musik atau yang biasa disebut akapela. Lalu musik Tetabuhan Sungut ini tidak menggunakan alat musik apapun, para penyanyi membuat suara sendiri yang menyerupai berbagai jenis alat musik seperti kendang, gamelan, sarar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tempo dan dinamika dari musik Tetabuhan Sungut ini terdengar berubah-ubah. Untuk tempo dan dinamika, terkadang para penyanyi dengan tempo yang cepat lalu melambat, lalu nadanya juga terkadang terdengar keras lalu melambat. Untuk berikutnya yaitu musik kontemporer barat. Untuk musik kontemporer barat, lagu yang saya pakai adalah lagu Cheerleader oleh Omar Samuel Pasley atau yang dikenal dengan nama panggung Omi, yang dinyanyikan oleh band Walk of the Earth. Untuk biografi tokohnya, Omar Samuel Pasley dikenal dengan nama panggung Omi, lahir di Clarendon, Paris, 3 September 1986, umur 34 tahun sekarang. Dia adalah seorang penyanyi asal London, Paris, Jamaika. Ia dikenal sebagai penyanyi lagu Cheerleader yang sukses di dunia musik Amerika Serikat setelah diaransemen ulang oleh disc jockey Felix Jan. Album perdana Omi, Me For You, diluncurkan pada 16 Oktober 2015. Untuk biografi penyanyinya, Walk of the Earth. Walk of the Earth adalah grup musik indie pop asal Burlington, Kanada. Grup musik tersebut dikenal dengan video cover dan lagu asli mereka. Grup musik tersebut terkenal karena membuat video musik cover bergenre pop di saluran channel YouTube mereka dengan menggunakan instrumen ukulele, theremin, dan lain sebagainya. Walk of the Earth
dibentuk pada tahun 2006 di Burlington, Ontario, Kanada. Untuk karakter musik cheerleadernya, untuk lagu cheerleader ciptaan Om ini, lagunya unik dengan nada yang enak didengar. Nada yang bisa naik turun membuatnya jadi ciri khas tersendiri. Apalagi yang menyanyikannya adalah Walk of the Earth, yang spesialisasinya adalah musik cover, atau bisa disebut lagu yang dinyanyikan ulang dengan ciri khas mereka masing-masing. Dalam video cover yang dibuat oleh Walk of the Earth ini, mereka menunjukkan bahwa untuk mengcover sebuah lagu tidak harus menggunakan beberapa alat musik dasar seperti gitar, piano, drum, dan lain-lain. Dalam videonya ditunjukkan bahwa alat musik yang digunakan tidak sedikit. Ada recorder, ada drum, ada gitar, ada tali-talian yang digunakan untuk recordernya. Looper juga ada, mulai dari alat musik kecil hingga besar. Oleh karena itu lagu nada yang dihasilkan enak didengar dan dinikmati. Untuk perbandingan antara musik kontemporer Indonesia dan Barat, musik kontemporer Indonesia biasanya jarang diterima oleh masyarakat dan akan diterima dalam waktu yang lama, tetapi durasi mereka diingat hanya sebentar. Untuk musik Barat, mereka mudah diterima karena lagunya akan terngiang-ngiang di kuping mereka dalam waktu yang lumayan lama, atau yang bisa disebut earworm. Untuk yang kedua, musik Indonesia, suara yang dihasilkan dapat membuat orang merasa bahwa hanya mereka yang ada di ruangan itu, atau dapat membuat mereka merinding dengan suaranya saja, tetapi enak didengar. Untuk yang musik Barat, suara yang dihasilkan dapat membuat orang terasa tenang, bahagia, dan sedih di waktu yang bersamaan. Tergantung dari jenis lagunya, dalam satu lagu bisa berubah-ubah emosinya. Kesimpulan, jadi menurut saya, setelah mengamati dan mengetahui perbandingan antara musik kontemporer Indonesia dengan Barat, yaitu kalau musik kontemporer Indonesia, mereka dapat membuat suara yang indah walaupun hanya menggunakan mulut tanpa alat musik. Sedangkan musik kontemporer Barat seringkali menggunakan orkestra dan suara elektronik karena teknologi lebih maju. Kemudian memiliki judul dan lirik lagu yang aneh atau tidak biasa. Itu saja, terima kasih.